matikan mikrofonnya Desi. Oke ya, jadi kita tetap anak-anak, jadi kita akan belajar 5 KD ini ya. Yang pertama itu kan perencanaan usaha. Jadi itu perencanaan usaha tetap. Jadi ketika kita di awal kita akan merencanakan usaha apa yang akan kita lakukan gitu ya. Terus yang kedua itu sistem pengolahan makanan. Nah, bagaimana kita membuatnya ya. Terus yang ketiga itu perhitungan harga jual. Jadi ketika kita produk sudah ada, kita akan menjual produk itu dengan harga berapa. Terus yang keempat, tetap menganalisis media promosi. Jadi media promosi apa yang kita pakai dalam pengolahan makanan itu. Nah, yang terakhir tetap sistem konsinyasi. Jadi materi ini, materi secara intinya itu memang hampir sama dengan materi kerajinan gitu ya. Jadi di apa namanya KD-KD-nya. Nah, yang pertama itu ide dan peluang usaha. Nah, ini ada salah satu mungkin filsafat ya Yunani ya. Jadi Hippocrates mengungkapkan let your food be your medicine, let your medicine be your food. Jadi, artinya gunakanlah makanan sebagai obatmu dan obatmu sebagai makanan gitu ya. Jadi gunakanlah makanan sebagai obat. Berarti makanan yang kita makan itu harus adalah makanan yang bisa dipakai sebagai obat. Jadi mungkin di rumah kalian ada berbagai macam, misalnya di Bali itu kan ada istilah loloh gitu ya. Itu biasa kita pakai gitu. Dan obatmu sebagai makanan. Berarti apa yang ada di sekitar kita itu, itulah kita bisa sebagai makanan dan juga bisa dipakai obat. Kadang kan sekarang mungkin makanan yang mungkin sering kalian makan, mungkin di zaman sekarang itu kan banyak makanan instan ya. Ada mungkin ayam goreng gitu ya, yang makan makanan seperti itu ya, yang instan mie misalnya gitu ya. Nah, kita dituntut sekarang untuk bagaimana makan makanan yang betul-betul bisa nanti memiliki nutrisi, memiliki nilai tambah terhadap tubuh kita. Jadi seperti itu ya. Nah, kita mengenal namanya makanan fungsional. Jadi makanan fungsional itu adalah makanan yang kandungan komponen aktifnya dapat memberikan manfaat, gitu ya. Jadi misalnya kalau kita makanan produk ini misalnya, berarti memberi manfaat besar terhadap kesehatan di luar manfaat yang diberikan oleh zat-zat gizi yang terkandung di dalamnya. Misalnya kalau misalnya buah apa, misalnya jeruk, misalnya kandungan gizi kan vitamin C misalnya. Nah, kandungan yang lain di luar itu apa? Nah, kan gitu ya. Jadi, vitamin C itu baik untuk apa? Gitu. Jadi seperti itu. Jadi secara fungsi fisiologis dari pangan fungsional itu ini ada meningkatkan daya tahan tubuh, memperlambat proses penuaan, mencegah dari timbulnya penyakit dan meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi dari makanan fungsional itu ada fungsi fisiknya bagi tubuh kita. Ya, jadi seperti itu. Jadi apa fungsinya bagi fisik kita? Kalau misalnya kita makan apa misalnya? Daging misalnya daging ikan. Dia mengandung vitamin, misalnya apa protein. Nah, untuk fisik kita apa bagusnya untuk kita gitu. Jadi seperti itu ya. Nah, secara sumber daya usaha pengolahan makanan itu ada tetap sumber daya yang kita kenal itu ada 6M, ada man, jadi orang. Di siapa yang akan nanti menggeluti material itu bahannya, apa mesin. Mesinnya itu bagaimana teknik produksinya nanti kita lakukan, terus metode caranya. Terus mana yang jelas adalah uang, terus yang terakhir itu ada market atau pasar. Ya, jadi itu kan ada 6M itu, jadi man, jadi orang. Siapa yang akan melakukan kegiatan itu? Material bahannya apa? Mesin. Jadi mesin di sini digunakan untuk alat atau apa yang dipakai ya teknik. Terus metode caranya. Ya, terus ada mana ada market. Nah, administrasi dan pemasaran produk usaha pengolahan makanan fungsional. Jadi pengertian administrasi mungkin di materi perancangan usaha itu ada
perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran, serta penggerakan mereka yang melaksanakan agar mencapai tujuan yang ditetapkan. Jadi sana ada istilah administrasi dan pemasaran. Jadi materi di perencanaan usaha itu kan ada ini materinya. Ya, jadi ada sumber daya, administrasi, ada pemasaran. Ciri-ciri administrasi adanya kerjasama dari sekelompok orang. Jadi setiap kalian memiliki usaha apapun, yang jelas pasti ada kerjasama. Ya, memiliki agenda kerja, pasti itu memiliki tujuan yang harus ditargetkan. Jelas sudah ini, adanya proses kegiatan usaha, adanya koordinasi. Jadi ketika kalian memulai sesuatu usaha, perencanaan usaha di awal, sumber daya yang kalian lakukan apa, administrasinya harus ada. Ya, jadi seperti itu. Yang termasuk administrasi di sini kerjasama dari kelompoknya, ada agenda kerjanya, tujuannya apa dalam kegiatan usaha nanti. Terus proses kegiatan usahanya bagaimana dan koordinasi tetap dilakukan. Kuda pengolahan makanan. Nah, jadi bahan pangan pada produk makanan fungsional itu, jadi bisa kalian lihat di sini ada kedelai, gitu ya. Jadi lidah buaya, mungkin ada mentimun, jeruk, manggis, zaitun, lemon. Jadi kalau bagian akar, jadi dibandingkan ada kunyit, jahe, rempah-rempah ya. Jadi kalau bagian daun, di sini ada daun seledri, daun urang-aring, daun pandan, daun lidah buaya, mungkin daun cincau ya. Jadi kalau bahan hewani ada cacing tanah, lemak sapi dan susu. Jadi itu beberapa bahan pangan pada produk makanan fungsional ya. Jadi seperti itu. Jadi ada di sana ada kedelai. Ya, kalau bagian akar mungkin ini kunyit, jahe, rempah-rempah itu banyak yang kalian dapatkan. Mungkin yang ada di dapur ya di rumah kalian ya. Nah itu, nah terus ada bagian daun, di sana ada daun seledri, jadi itu daun pandan, daun lidah buaya. Jadi bahan hewaninya tanah lemak sapi dan susu. Nah jadi ini manfaat dan kandungan bahan pangan. Jadi misalnya yang pertama contoh kedelai. Apa manfaat kedelai gitu ya? Jadi kedelai itu bisa menyembuhkan penyakit ginjal, anemia, hipertensi, dan osteoporosis. Terus sebagai asupan protein, juga ya, serat kalsium menangkal radikal bebas, meningkatkan kualitas otak, menjaga kesehatan jantung. Nah, produk apa misalnya yang bisa kita makan misalnya dengan kedelai itu? Ya, mungkin kalian di rumah sekarang sudah ibunya sudah masak ya. Jadi masak tempe ya, gitu ya, buat tempe ataupun misalnya susu kedelai itu boleh. Ya, jadi kedelai itu kandungan gizi kedelai itu energi, protein, karbohidrat, lemak, kalsium, fosfor, zat besi, vitamin, vitamin A, B, C itu ya. Jadi luar biasa ini kandungannya. Jadi manfaat kedelai juga ada menyembuhkan penyakit ginjal. Kalau kalian misalnya ada anemia, hipertensi, Om Swastiastu, nggih Pak, sebagai asupan protein. Jadi serat, kalsium, penangkal radikal. Jadi kalian nanti di rumah misalkan ada tempe itu ya. Jadi jangan dianggap enteng bahwasanya tempe itu manfaatnya luar biasa. Ya. Jadi bagi kesehatan. Nah, itulah salah satu bahan makanan fungsional ya. Lanjut yang kedua, ini lidah buaya. Nah, mungkin ini sering kalian temukan, mungkin kalian suka bercocok tanam ya. Jadi lidah buaya itu aloe vera ya, dalam bahasa biologisnya itu ada aloe vera. Jadi manfaat lidah buaya itu menjaga pencernaan, meredakan penyakit mah dan panas dalam gitu ya. Menetralisir racun yang masuk dalam tubuh. Terus menurunkan kadar gula, mengobati luka bakar, mencegah rambut rontok dan bertumbuh. Nah, ini bagus jadi bagi kalian. Mungkin kalian belum ya. Jadi kalau eh, belum apa namanya rambutnya masih bagus ya gitu ya. Nah, jadi itu. Nah, terus kandungan lidah buaya itu ada energi, ada protein, ada kalsium, fosfor, zat besi, vitamin. Ya, jadi situ. Oke, lanjut. Contohnya, nah jahe ini ya. Jadi manfaat jahe itu, jahe bisa diolah menjadi produk minuman, permen, sirup maupun jamu. Jadi jahe berkhasiat untuk menjaga kekuatan tubuh, menghangatkan tubuh ya. Jadi kandungan jahe itu ada energi, protein, karbohidrat, lemak, kalsium, fosfor, zat besi itu ya. Jadi ini kandungan jahe. Jadi jahe juga, jadi kalau misalnya musim dingin gitu ya, jadi bisa jadi manfaat untuk berkhasiat untuk menjaga kekuatan tubuh dan menghangatkan tubuh ya. Nah, yang kedua itulah KD sistem pengolahan. Nah, tadi sudah Pak sampaikan bahwasanya itu adalah
di KD 3.1. Jadi ada yang pertama perencanaan usaha, ide peluang usaha gitu ya, sumber daya, administrasi ya. Jadi administrasi dan pemasaran, terus bahan baku ya. Nah, yang kedua, di sini sistem pengolahan makanan fungsional. Nah, jadi proses pengolahan produk makanan fungsional. Jadi kita siapkan dulu sarana, prasarana, teknologi produksi. Ini contohnya saja ya. Alat yang digunakan dalam proses pembuatan sabun es krim manggis secara sederhana. Ini contohnya. Ya. Jadi dalam proses pengolahan itu diolah seperti ini. Ini contohnya ya. Nah, proses pengolahan itu pemilihan dan persiapan bahan. Jadi ketika kita di awal itulah dalam sistem pengolahan gitu ya. Jadi pemilihan dan persiapan bahan nanti itu ya. Itu yang pertama nanti. Jadi bahannya apa gitu. Nah, ini jadi pembuatan produk kesehatan konsumsi. Jadi beberapa contoh misalnya keselamatan. Nah, desain dan pengemasan produk pengolahan. Jadi kemasan itu kita akan pelajari. Nah, ini ya. Jadi nanti beberapa. Nah, ini materinya, perhitungan harga jual. Nah, ini. Ya, yang ini yang keempat media promosinya. Nah, apakah pakai apa kalian apa mulut ke mulut nanti. Nah, sistem kuasinya sama. Ya, jadi. Nah, jadi itu. Nah, itu. Ya. Oke, jadi izinkan ya. Nah, jadi materi yang pertama yang Bapak tadi jelaskan itu adalah tentang perencanaan usaha di awal. Jadi minimal kalian tahulah, oh berarti produk makanan fungsional yang mungkin kita bisa olah itu seperti apa gitu ya. Jadi makanan fungsional itu apa? Jadi seperti itu yang perlu kalian tahu dulu. Apa syarat-syarat mungkin makanan fungsional itu bisa dikatakan sebagai makanan fungsional. Itu yang perlu kalian tahu dulu yang pertama. Ya, jadi ada berbagai syarat yang harus Wayan Sute bisa matikan gininya Sute. Sute matikan mikrofonnya. Sute matikan mikrofonnya Sute. Sute. Ya, Pak. Matikan mikrofonnya dulu. Ini baru banyak yang gabung ini. Ya. Jadi Bapak akan jelaskan lagi sedikit ini ya. Nah, jadi di sini, jadi ada jenis makanan fungsional itu. Oke, ya jenis makanan fungsional. Jadi berdasarkan sumber makanan itu kan makanan fungsional ada nabati. Jadi makanan fungsional yang bersumber dari bahan tumbuhan, itu ya. Terus yang kedua itu ada makanan fungsional hewani. Jadi yang bersumber dari bahan hewan, itu ikan, daging itu ya. Jadi kalau bersumber dari bahan tumbuhan itu ada kedelai, beras, itu jadi tumbuhan, jeruk, anggur, dan sebagainya ya. Nah, terus berdasarkan cara pengolahannya. Jadi makanan fungsional alami. Jadi merupakan makanan fungsional yang sudah tersedia di alam tanpa pengolahan. Misalnya buah kan kita tinggal makan aja ya. Sayur kita misalnya masak. Ya, jadi itu. Nah, kalau yang kedua ini makanan fungsional tradisional yang merupakan makanan fungsional yang diolah secara tradisional. Nah, ini. Jadi contohnya itu tempe, daging, bubur, beras merah, susu dan teh. Jadi seperti itu. Nah, terus ada makanan fungsional modern. Jadi makanan fungsional yang dibuat khusus menggunakan resep-resep baru. Ya, pembuatan diabetasol dan Nah, ini ada beberapa golongan dari pangan ya. Jadi ada produk susu
berdasarkan penyakit yang dari ada diabetes. So, ya, jadi produk susu, turunannya minuman, produk sereal, produk kembang gula, minyak dan lemak. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini ada beberapa contoh makanan fungsional. Tidak ada mengkudu ya bahannya ya. Jadi beberapa ikan, biji-bijian gitu ya. Nah, ini ya seawater. Oke, itu tambahan sedikit dari Bapak terkait dengan materinya. Iya. Oke, jadi sudah matikan mikrofonnya. Kamu ribut dari tadi itu. Tombol mikrofonnya matikan, stop. Mikrofonnya matikan biar terdengar dari sini. Ketemu. Sudah? Iya, Pak. Ayo matikan lagi, dari tadi ribut. Mikrofonnya matikan, mikrofonnya. Ketemu mikrofonnya. Mute aja mikrofonnya. Ada di HP-nya. Nah, ada ya? Oke. Samping titik 3 atau klik. Ketemu sudah enggak ya? Nah, ketemu ya. Nah, ketemu sudah ya? Oke ya. Jadi mungkin sudah nak ketemu dia. Ya, enggak apa-apa ya. Jadi itu ya beberapa materi di awal yang perlu Pak sampaikan di materi pengolahan makanan fungsional. Ya. Jadi di sana sudah Pak sampaikan. Jadi ketika di awal yang perlu kalian pahami dulu makanan fungsional itu apa. Ya. Jadi syarat-syarat makanan fungsional itu apa. Sehingga kalian nanti di rumah punyalah artinya ide peluang. Saya ingin membuat produk makanan fungsional ini. Jadi seperti itu. Jadi dari awal ini kita punya sudah ide, saya ingin membuat ini. Ya, jadi itu. Jadi banyak produk makanan fungsional yang ada di lingkungan kita. Jadi seperti Bapak tadi sampaikan tentang bahan berbahan kedelai. Jadi mungkin ya kalian buat tempe misalnya. Terus ada misalnya daun cincau gitu misalnya, itu juga bisa membuat kalian es cincau misalnya gitu ya. Jadi mungkin itu bisa kita lakukan gitu. Jadi sehingga di awal kita, nah sudah itu. Nah, jadi setelah kita mempelajari sedikit, makanan fungsional itu seperti ini loh. Ya, jadi ada ide kalian untuk membuat, saya ingin merencanakan membuat ini. Nah, jadi seperti itu. Nah, mungkin sebelum nanti kita lebih jauh ke sana, mungkin nanti Bapak akan tugaskan kalian nanti untuk mencoba untuk mencari contoh makanan fungsional. Ya, jadi mungkin nanti di Google Classroom Bapak kasih ya. Jadi mencari contoh makanan fungsional yang ada di Indonesia. Ya, jadi seperti itu. Nanti mungkin contohnya seperti buku paket. Jadi mungkin buku paket ada ya. Ya, jadi mungkin itu. Jadi kita coba mengidentifikasi dulu lah. Nah, jadi nanti halaman 268 ya. Jadi Bapak nanti akan ketikkan mungkin share di Google Classroom. Ya. Jadi kita akan belajar tentang ini ya, yang mungkin kelihatan ya. Halaman 268, mengidentifikasi produk makanan fungsional khas daerah. Ya, jadi coba nanti kalian, nanti Bapak akan tugas ini Bapak share di Google Classroom ya. Nanti silakan kalian kerjakan. Jadi itu. Jadi mengidentifikasi produk makanan. Jadi misalnya nama produk makanan fungsional tauco misalnya sana. Terus makanannya apa atau minumannya berupa makanan. Terus bahannya terbuat dari apa? Kedelai. Nah, jadi itu. Jadi mungkin yang lain nanti silahkan bisa dicari. Jadi kita mengidentifikasi dulu beberapa produk makanan
fungsional ya. Jadi ini contoh. Nanti minimal kalian buat mungkin berapa, ada 8. Coba nanti dicari lewat Google, boleh dicari nanti makanan khas ya. Ini tuh. Nanti sekali lagi tugas ini Bapak akan coba share di Google Classroom. Kalian tinggal nanti membuat jawabannya dikirim di Google Classroom. Ya, jadi itu. Oke, jadi itu di awal Bapak sampaikan dulu tentang materi tentang perencanaan usaha. Ya, jadi di materi perencanaan usaha itu adalah menemukan ide. Nah, dari materi yang Pak sampaikan, ada nggak ide dari kalian untuk membuat produk makanan fungsional itu? Oke, kalau memang ada yang ditanyakan, boleh siapa dulu silakan. Langsung kalau yang mau bertanya, hidupkan mikrofonnya, boleh langsung. Silakan. Yang mau bertanya dulu silakan terkait dengan materi dengan perencanaan usaha di KD 3.6 ya. Jadi perencanaan usaha pengolahan makanan. Yang mau bertanya mungkin silakan terkait materi yang Pak sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan? Ada. Oke, masih malu ya. Coba mungkin Eka. Kalau Eka buka gininya, coba Eka buka mikrofonnya. Ya, kalau Eka sudah ada ide mau buat apa sih nanti? Belum, Pak. Belum, ya. Kalau di sekeliling kalian, Eka ada apa saja di keliling rumahnya, sekitar rumahnya ada bahan-bahan yang bisa digunakan untuk membuat makanan fungsional itu? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Kalau misalnya ada kunyit, misalnya kan buat asam kunyit gitu kan, loloh kunyit kan bisa. Ada jahe. Jahe ada ya. Oke, sudah berarti Eka. Coba matikan mikrofonnya. Coba kalau Desi, rencananya buat apa sih yang bisa menghasilkan gitu ya, misal dijual misalnya sekarang. Apa Desi? Bisa Desi? Mau buat apa sih? Nggak tahu juga, Pak. Nggak tahu juga, belum ada kepikiran. Belum, ya oke. Oke, matikan Desi. Halo Depi. Ya, Pak. Depi mau buat apa nih? Dengan berbagai bahan yang ada, mungkin mau Kunyit buat banyak, es. Pak. Kalau daluman itu ada di rumah ya? Ada. Nah, boleh. Mungkin buat nanti es cincau ya. Ya. Ya, nanti jualan, nanti dijual mungkin. Tapi pengen beli. Oh iya, nanti kan promosinya gimana tekniknya gitu ya. Jadi boleh itu ya. Mungkin es cincau itu ya. Jadi daunnya kan kita punya daun daluman itu ya. Jadi kan berbagai macam jenis daluman itu beda, ada agak lebar dia. Karena ya, ada yang daunnya kecil gitu ya. Jadi itu bisa dipakai juga. Oke, sudah Depi ya. Halo Ayu. Depi matiin, Wi. Ayo, Suwan Dewi. Ada ide buat apa nih? Belum kepikiran. Ya, nanti pelajari lagi ya tentang perencanaan usaha pengolahan makanan itu ya. Nanti bisa kalian misalnya punya, walaupun nggak ada di Serai misalnya kedelai, mungkin, saya mau buat tempe Pak. Nah, jadi teknik belajarnya mungkin bisa di YouTube gitu ya. Jadi membuat tempe. Boleh jadi seperti itu. Jadi mau buat susu kedelai Pak, mau gimana caranya saya mau jual itu boleh juga. Ya. Oke, kalau War sana War. Gimana War? Kamu mau buat apa War? Hidupin mikrofonnya War. Udah ada. Kenapa? Singkong. Singkong. Jadi gini nanti bahannya itu produk makanan fungsional ya. Jadi lebih kepada kita pengolahan yang dilakukan. Jadi untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi tubuh ya. Jadi kalau misalnya pengolahan keripik itu kan sudah ada pengolahannya di kalau nggak salah di 11 gitu ya. Jadi yang Pak tadi sampaikan tentang bahan-bahan apa saja yang bisa dibuat untuk makanan fungsional itu nanti. Ya, War ya. Terus, nah, ini sini si gini hilang ya.
si Sute hilang nih dia. Oke ya, jadi itu ya. Yang ikut mungkin meet hari ini Desi ya, Sute tadi hilang, Depi, Eka ya. Terus Ayu Suwandewi, Warsane. Oke, hanya 5 siswa yang ikut ya. Oke, jadi mungkin itu ya yang perlu Bapak sampaikan di awal kita pertemuan. Nanti sekali lagi untuk mengerjakan tugas untuk mengidentifikasi tentang jenis makanan dan fungsional khas daerah. Jadi sebagai biar kalian menambah pengetahuan kalian, oh ternyata di daerah lain ada seperti ini. Jadi itu ya. Jadi memperluas wawasan kalian. Oh ternyata nanti kalau di daerah kita misalnya, oh ada ini bahannya kita bisa buat. Jadi seperti itu. Kita mengeksplor dulu dengan cara mencoba mencari mengidentifikasi produk makanan fungsional khas daerah. Jadi itu ya. Itu tujuannya mengeksplor sehingga kalian nanti ada bayangan, oh ternyata bahan ini bisa kita pakai loh. Nah, jadi seperti itu ya. Ada ide yang kalian munculkan. Oke, jadi itu eh, kalau memang ada yang ditanyakan lagi ada ya, bisa dibuka mikrofonnya kalau memang ada. Nah, kalau memang tidak, Bapak akhiri ya. Jadi lumayan sudah hampir 25 menit lah. Jadi mungkin HP kalian panas. Nanti kalau ada hal yang misalnya ditanyakan, bisa mungkin di lewat WA grup kan bisa juga. Ya, oke, bisa dimengerti? Bisa ya, oke ya. Oke, jadi itu saja mungkin. Jadi terima kasih atas kebersamaan kalian. Tetap belajar di rumah. Selamat merayakan Hari Siwulatri ya. Jadi kesalahan-kesalahan mungkin yang sudah pernah kalian lakukan bisa direnungi, diresapi, perbaiki, gitu kan. Jadi katanya kan kalau Siwulatri itu malam peleburan dosa ya. Berhapus dosa sudah bisa ya. Jadi artinya kita belajar, oh kemarin saya seperti ini. Kita perbaiki hari ini sebagai renungan. Semoga ke depan apa yang kita salah jadi kita lakukan, kita perbaiki untuk ke depan. Oke, itu saja ya. Jadi terima kasih atas partisipasi kalian. Tetap di rumah jaga protokol kesehatan dengan baik. Sehat selalu. Bapak akhiri dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om.